Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Ditya Pratama, SPD MPD. Nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 21030200062, mahasiswa semester 2 kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Keislaman menurut Soekarno. Sebelumnya, siapa sih Soekarno itu? Dr. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Nah, di sini kita akan mempresentasikan apa saja sih nilai Pancasila Islam, apa saja sih nilai-nilai pendidikan keislaman menurut sang proklamator ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nilai-nilai pendidikan keislaman menurut Soekarno. Menurut Soekarno, selain sebagai tokoh proklamator bangsa, ia juga sangat memperhatikan pendidikan, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai sarana transformasi masyarakat. Ia pun melontarkan kritik tentang pendidikan Islam dalam membentuk pesantren, suatu lembaga pendidikan umat Islam saat itu nampak kolot dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Lantaran ia hanya terpaku pada sistem pengajaran yang terkesan memisahkan antara aspek agama dan ilmu pengetahuan umum. Artinya Soekarno menghendaki pendidikan Islam yang terpadu. Soekarno yang memang mempunyai jiwa nasionalis tinggi, ia berkeinginan bahwa bangsa ini harus mengembalikan semangat juang yang telah hilang direnggut oleh para penjajah. Dan mungkin salah satu cara untuk membangkitkan semangat juang itu pada jalur pendidikan, dan targetnya adalah kaum golongan muda nih yang menggeluti dunia pendidikan ini. Selain itu pun Soekarno sangatlah menyukai budaya yang sudah mengakar di bumi Indonesia, yaitu gotong royong. Dalam beberapa peristiwa sejarah kehidupan Soekarno selalu bersama-sama dengan kawan seperjuangannya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam gotong royong sangat besar, karena dengan adanya perjuangan bersama, maka hal sebesar apapun akan sangatlah mudah dan sebagai bentuk pemersatu bangsa. Soekarno tidak banyak membahas tentang teori pendidikan, bagaimana cara mengajar, atau bagaimana pendidikan yang semestinya. Ia hanya berpacu pada buktinya saja atau mempraktikkan pendidikan yang diinginkannya. Karena Soekarno pernah menyindir di dalam sebuah artikel, apa kata beliau? Jangan banyak bicara, bekerjalah. Oke, selanjutnya pendidikan Islam menurut Soekarno menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sebagaimana Soekarno katakan Renaissance pedagogi, yaitu pendidikan dalam Islam harus dibangkitkan kembali karena nantinya bila pendidikan Islam sudah bangun kembali, hidup dan maju, dengan sendirinya akan memberikan kebangkitan dan kemajuan bagi umat Islam itu sendiri ya. Menurut Soekarno, pendidikan Islam dapat dipakai sebagai sarana transformasi masyarakat Muslim Indonesia. Bagi Soekarno, pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal, dan mengembangkan intelektualitas. Dalam sejarah tulisannya, Soekarno banyak menyebut dan
mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh dunia Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan kebudayaan, intelektualitas, dan berbagai fenomena politik di belahan dunia Islam. Tetapi Soekarno selalu yakin jika umat Islam mau terbuka dan mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan pembaharuan, maka Islam bukan lagi agama dalam pengertian ritual belaka, melainkan akan menjelma menjadi kekuatan transformasi dan perubahan. Selanjutnya, kata Islam itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan, antara lain salah satunya ialah surat Al-Imran ayat 19, yaitu sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Menurut etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata salima yang berarti selamat, sentosa. Ya, dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk patuh, dan taat. Kata aslama itulah menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim, berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan aslama. Selanjutnya orang itu terjamin keselamatannya hidupnya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, menurut Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Definisi itulah memberikan kesan bahwa filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pada umumnya, dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode lingkungan guru, dan sebagainya. Itulah sedikit sekilas dari apa yang dapat saya paparkan mengenai nilai-nilai pendidikan menurut Insinyur Soekarno. Tentunya banyak sekali kekurangan pada apa yang saya sampaikan, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.